Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Jadi dalam video ini nanti kita akan membahas bagaimana sih cara menjumlahkan bilangan bulat dengan bantuan objek ya. Sehingga nanti harapannya adalah objek yang kita gunakan tuh yang sederhana dan mudah dipahami ya. Baik, yang pertama di sini kita akan menggunakan dua metode mungkin ya. Di sini metode ya. Yang pertama itu kita akan gunakan namanya metode keping ya. Metode keping. Terus yang kedua kita akan menggunakan garis bilangan ya. Nah, metode keping ini jadi kita menggunakan objek keping-keping ya atau suatu lingkaran yang menyatakan bahwa banyak ya lingkaran yaitu menyatakan suatu bilangan ya. Kemudian nanti untuk bilangan positif dan negatif ya kita akan membedakan ya. Jadi nanti ada bedanya kepingnya itu seperti apa sih yang positif dan keping negatifnya itu seperti apa ya. Jadi dalam video ini ya, kita akan sepakat untuk metode keping ini ya. Jadi untuk metode keping ini kita akan sepakat bahwa ya keping ya atau lingkaran warna biru ya dan lingkaran warna merah ya atau keping merah. Nah, untuk keping biru ya ini menyatakan bahwa bilangan positif ya. Keping biru ini yaitu positif. Kemudian yang merah nih yaitu negatif ya. Baik. Misal contoh, kita mau menyatakan misalnya angka 2 ya. Angka 2 pada bilangan bulat. Berarti kita cukup membuat bahwa 2 keping biru ya. 2 keping biru. Mas ini ya. Ini menyatakan ini sama dengan 2 ya. Kemudian untuk negatif 2 ya. Untuk negatif 2 kita menyatakan 2 keping merah. Nah, ini sama dengan negatif 2. Kemudian untuk 0 gimana? Ya, untuk 0 ya, kita bisa menyatakan dengan sebuah kotak sini ya. Jadi di dalam kotak ini kepingannya tidak ada ya. Baik merah maupun biru ya. Nah, berarti ini sama dengan 0. Selanjutnya pertanyaannya adalah ada tidak gambaran keping ya baik merah maupun biru tapi itu menyatakan 0. Nah, ini tentu ada ya. Jadi kita bisa membuat kita bisa membuat kepingan dengan jumlah yang sama ya. Misalnya birunya 1 ya, kemudian merahnya 1 ya. Nah, di sini ini juga bisa menyatakan bahwa ini sama dengan 0 ya. Kemudian bisa juga kita buat keping birunya 2. Nah, ini keping merahnya 2 ya. Nah, ini juga menyatakan ini sama dengan 0. Untuk 3 bisa, tentu bisa ya. Berarti ini birunya 3 ya, merahnya juga 3 ya. Maaf. Ini birunya 3, merahnya 3. Ini kan sama dengan 0 ya. Jadi nanti secara umum untuk menyatakan angka 0 ya,
kita bisa menggunakan sejumlah keping ini ya, keping yang sama ya. Misal keping birunya 3, berarti merahnya 3, keping biru yang 4, berarti keping merahnya juga 4 ya. Dan seterusnya deh. Nah, nanti untuk keping 0 ini ya, keping yang menyatakan 0 ini itu akan banyak yang akan kita manfaatkan untuk menghitung penjumlahan ya dengan metode keping ya. Kemudian untuk garis bilangan, pada video sebelumnya saya sudah membahas sekilas ya. Jadi nanti kita akan menggunakan garis bilangan ini untuk menghitung penjumlahan dua buah bilangan. Nah, dua metode ini ya tentu hasilnya pasti akan sama. Baik, misalnya kita punya contoh ya. Kita punya contoh pertama tuh misalnya 2 ditambah dengan 5 ya. Nah, ini sebenarnya berapa ya? Yang pertama kita akan menggunakan keping ya, menggunakan metode keping. Berarti pertama kita buat ini 2 ya. Ini 2. Terus keping keduanya ada 5 ya. Nah, seperti ini. Ini kita buat kotaknya. Ini pun sama, kita buat kotaknya. Kemudian nih kita tambahkan ya. Sehingga nanti ketika kita tambahkan kepingnya, ini kan kalau kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini menghasilkan 7 keping biru ya. Nah, 7 keping biru. Nah, ingat keping biru ini menyatakan bahwa bilangan positif ya. Nah, berarti ini sama dengan 7 ya. Jadi 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Baik, contoh berikutnya. Oh maaf, sekarang kita akan menghitung ya, menghitung dengan garis bilangan ya. Nah, untuk menghitung garis bilangan ya, yang harus kita pahamin adalah ketika kita tambah ya, itu panahnya bergeser ke kanan ya. Kemudian ketika kita kurang ya, panahnya bergeser ke kiri ya. Nah, sehingga nanti jika kita buat garis bilangan ya, kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang ini kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pertama nih 2 nih, berarti kita mulai dari 0 ya. Jadi kita wajib berangkat ya, atau mulai dari angka 0. Sehingga ini kita buat panah ya. Ke kanan ya, karena 2 ini positif, berarti ke kanan sejauh 2 ya. Kemudian kita lanjutkan tambah ya, tambah berarti ini ke kanan juga ya. 5 positif, berarti ini sejauh 5. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian untuk hasilnya, untuk hasilnya itu kita buat panah ya, dari pangkal pertama yang ini ya, dari pangkal pertama sampai ujung kedua, di ujung ini. Berarti ini dari pangkal pertama sampai ujung kedua. Sehingga jika kita hitung ya, ini akan sama dengan 7 ya. Nah, hasil ini sama. Ya. Kemudian ya, contoh kedua, misal contoh kedua itu yaitu 2 ditambah dengan negatif 5 ya. Berarti ini untuk metode pertama ya, kita gambar dulu 2 keping biru ya, 2 keping biru. Kemudian ini negatif 5, berarti kita gambar nah ini 5 keping merah. Nah ya. Kemudian misalnya kita buat kotaknya dulu. Nah, ini tambah. Ini kita buat kotaknya dulu. Nah, ini sama dengan ya. Ini berarti ini akan menjadi tingkat keping birunya 2, kemudian keping merahnya
5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita lihat, ternyata biru ini mempunyai pasangan dengan merah ya. Nah, kita punya pasangan ya, ini satu pasang, ini dua pasang ya. Nah, ingat, jika dia berpasangan berarti ini artinya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga sisanya yaitu 3 keping merah ya. Sisanya itu 3 keping merah. Maaf. Ini berarti 1, 2, 3 ya. Nah, ini sama dengan, karena 3 keping merah dan merahnya kita tahu artinya negatif, berarti ini sama dengan negatif 3 ya. Nah, berarti 2 tambah negatif 5 itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya untuk garis bilangan ya, kita buat garis bilangan ini anggapnya 0 ya. 0, 1, 2 ya. Kemudian nih negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti yang pertama 2, berarti kita buat panahnya nih ya, panahnya ke kanan sejauh 2. Kemudian tambah itu seharusnya ke kanan ya, tapi karena kita tambah dengan negatif 5 ya, nah negatif itu artinya ke kiri ya, berarti kita buat panahnya dari angka 2 ini ke kiri sejauh 5 ya, ke kiri sejauh 5, sehingga hasilnya ya, hasilnya itu kita gambar panah ya, dari pangkal pertama sampai ujung ke 2 ya, berarti ini mengarahnya ke kiri ya. Nah, sehingga ini kita lihat hasilnya negatif 3 ya. Berarti ya, ini 2 tambah negatif 5 itu sama dengan negatif 3. Oke, contoh berikutnya kita punya negatif 2 tambah dengan 5 ya, ini sama berapa? Dengan metode pertama yaitu metode keping, kita gambar kepingnya 2 ya, karena ini negatif 2. Nah, karena negatif berarti kita gambar keping merah. Berarti ini 1, 2 ya. Kemudian 5 positif, berarti kepingnya keping biru. Ini 1, 2, 3, ya, 4, 5. Sehingga nih nanti hasilnya 2 keping merah ya, terus ditambah dengan 5 keping biru. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa ini terdapat 2 pasang ya. Nah, karena ini 2 pasang berarti ini sama dengan 0. Sehingga ini sisanya tinggal 3 biru. Berarti ini 3 keping biru. Sama dengan ini kita buat apanya. Nah, berarti ini sama dengan 3 keping biru yaitu 3 positif ya, atau positif 3. Berarti ini sama dengan 3. Kemudian metode kedua dengan menggunakan garis bilangan, berarti kita punya ini 0, negatif 1, negatif 2 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertama di sini ada negatif 2, berarti kita gambar garis ya, buat garis dari 0 ya ke kiri sejauh 2. Nah, sini ya. Kemudian ditambah dengan 5, berarti ini ke kanan ya. Ke kanan ya, kita mulai dari negatif 2 ke kanan sejauh 5 ya. Kemudian hasilnya kita mulai dari pangkal pertama ya, berarti dari 0 sampai ujung kedua, berarti ujung ini ya. Berarti ini
Berarti ini hasilnya sama dengan 3 ya, karena kita punya ini. Baik, contoh yang berikut lagi, contoh keempat. Kita punya misalnya negatif 2 tambah dengan negatif 5 ya. Berarti untuk metode keping, karena negatif 2 berarti kepingnya sebanyak 2 ya, keping merahnya. Kemudian negatif 5 itu berarti keping merahnya ada 5. Ini 2 ya, 2 keping merah tambah 2 keping 5 keping merah ya. Ini akan sama dengan, berarti ini kita tinggal tambahkan ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 7 keping merah. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya. Setelah itu 7 keping merah. Berarti ini sama dengan negatif 7 ya. Berarti ini sama dengan negatif 7. Dan untuk metode kedua dengan menggunakan garis bilangan ya. Berarti kita buat garisnya. Kemudian kita mulai dari 0. Kemudian ini maaf. Oke, berarti ini 2 3. Nah, misalnya 0 ya. Ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 ya. Berarti pertama negatif 2, berarti kita mulai dari 0, kemudian ngarahnya ke kiri panahnya. Ini 0, kemudian ini 2. Nah, ya. Selanjutnya ditambah ya, kan seharusnya tambah ke kanan ya. Tapi karena kita tambah dengan negatif 5, berarti kita membuat panah ya sejauh 5 ke kiri ya, dari ujung ini ya, dari angka negatif 2. Ini dia akan berhenti di negatif 7. Kemudian hasilnya berarti ini akan sama dengan ya, dari 0 sampai negatif 7. Berarti ini sama dengan negatif 7. Nah, jadi dengan 4 contoh tadi ya, seharusnya sudah mewakili semua ya, yaitu positif tambah positif tambah positif, positif tambah negatif ya, kemudian negatif tambah positif, dan yang terakhir ya ini negatif tambah negatif ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan beralih ke sifat ya. Nanti ini sifatnya, sifat ya. Nah, misalnya kita punya contoh nih, misalnya berapa ya? Misalnya 1 tambah 4 ya. Ini sama dengan 5 ya. Nah, kita lihat. Nah, kita mau ya nih. Ini kan bilangan bulat itu kan anggotanya dari negatif ya. Berarti ini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat nih, ternyata 1 ini bilangan bulat ya. Kemudian 4 nya juga ya, 1 ini bilangan bulat, 4 juga bilangan bulat. Nah, hasilnya itu bilangan bulat ya. Berarti kita punya nih, ternyata kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu sama dengan bilangan bulat juga ya. Misal contoh yang lain lagi, kalau kita punya misalnya negatif 5 tambah negatif 2 ya, kan ini hasilnya sama dengan negatif 7 ya. Ini kita tahu bahwa negatif 5 ini bilangan bulat, negatif 2 bilangan bulat ya, kemudian negatif 7 juga bilangan bulat ya. Ternyata memenuhi pernyataan ini ya. Nah, sehingga sifat pertama dari bilangan bulatnya adalah namanya sifat tertutup ya, tertutup. Jadi sifat tertutup ini dengan kata lain bahwa jika dua buah bilangan bulat ya dioperasikan, ditambah, maka hasilnya bilangan
bulat ya. Jika dua buah ya atau lebih bilangan bulat, maka ya hasilnya ini pasti bilangan bulat ya. Nah, ini sifat pertama dari bilangan bulat ya. Nah, kemudian ada juga kalau kita perhatikan, kita punya ini 1 tambah 0 sama dengan 1 ya. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 2 ya. Terus 3 tambah 0 sama dengan 3. Ternyata berapapun jika ditambah 0 itu hasilnya pasti angka yang pertama nih ya. Jadi kalau 0 tambah 1 sama 1, 0 tambah 2 sama dengan 2 ya. Kemudian 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, sifat yang ini ya. Jadi sifat yang ini itu dinamakan sebagai sifat identitas ya. Identitas penjumlahan ya. Nah, identitas itu berapa? Identitasnya yaitu sama dengan 0 ya. Karena 0 ditambah berapapun pasti hasilnya berapapun. Nah, secara matematis kita akan menuliskan seperti ini ya. A ditambah seperti B ya. B tambah dengan 0 itu sama dengan 0 ya. Atau 0 tambah B itu sama dengan B. Untuk yang ketiga ya, yang ketiga tuh kita punya contoh ini 1 tambah 2 itu sama dengan 3 ya. Tapi kita juga punya bahwa 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Misalnya ini 3 tambah 4 sama dengan 7. 4 tambah 3 itu sama dengan 7 ya. Ternyata penjumlahan nih ya, jika kita balik itu hasilnya sama ya. Berarti ini kita punya bahwa A tambah B itu sama dengan B tambah A ya. Ini sifat yang ini dinamakan sebagai sifat komutatif ya. Ini dinamakan sebagai sifat komutatif karena A tambah B itu sama dengan B tambah A ya. Berikutnya misalnya kita punya nih 1 tambah 2 ya. Kemudian kita turun lagi. Ini tambah dengan 3 ya. Berarti kita kerjakan ini dulu. Berarti ini 3 tambah dengan 3 sama dengan 6 ya. Nah, begitu juga jika kita punya nih ya 1 tambah 2 tambah 3. Ini sama dengan 1 tambah ya, 2 tambah 3 5 ya. Berarti sama dengan 6. Misalnya kita buat contoh lagi ini ya, 4 tambah 2 ya tambah dengan 3. Ini kan sama dengan 6 tambah 9. Ini sama dengan 15. Kemudian ini 4 tambah 2 tambah 3. Ini sama dengan 4 tambah 5. Oh maaf, ini 3 nih ya. Nah, ini 3. Ini 4 tambah 6 tambah 3 sama dengan 9 ya. Berarti ini sama dengan 9 ya. Nah, jika berlaku hubungan yang ini ya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jika berlaku hubungan seperti ini, ya, ini dinamakan sebagai sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ya. Baik, jika saya rangkum ya, berarti sifat bilangan bulat ya, yaitu ya, sifat ya. Berarti yang pertama kita punya sifat tertutup ya. Tertutup ini artinya bahwa jika kita jumlahkan dua bilangan bulat, hasilnya itu pasti bilangan bulat ya. Kemudian yang kedua ada identitas ya.
identitas. Nah, di sini identitas penjumlahan yaitu sama dengan 0 ya. Artinya berapapun tambah 0 ya, hasilnya pasti berapapun. Ya. Jadi kalau kita punya A tambah 0 hasilnya A ya. B tambah 0 hasilnya B. Yang ketiga yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini kita bisa tukar ya. Mau A tambah B itu hasilnya pasti dengan B tambah A. Kemudian yang keempat yaitu sifat asosiatif. Asosiatif ya. Jadi asosiatif itu kita punya A tambah, maaf, ini A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C ya. Nah ini kita punya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ini identitasnya berarti sama 0. Sekian video sifat bilangan bulat ya. Sifat penjumlahan bilangan bulat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.